dari sahabat Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab ini adalah salah satu khulafaur rasyidin yang kedua. Dan Umar bin Khattab ini adalah orang pertama yang menyandang gelar Amirul Mukminin atau pemimpinnya orang-orang muslim. Dikisahkan dulu ketika khulafaur rasyidin yang pertama, yaitu sahabat Abu Bakar, meninggal, lalu digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab awalnya merasa tidak pantas menyandang gelar khulafaur rasyidin, khalifah atau penggantinya Rasulullah. Umar bin Khattab menolak ketika dipanggil khalifah, sehingga salah satu sahabat ada yang memanggil beliau dengan sebutan Amirul Mukminin, dan beliau mendiamkan. Akhirnya beliau mengiyakan, meridhoi dipanggil dengan panggilan Amirul Mukminin. Abi Hasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Umar bin Khattab, sami itu widane sapa ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu hale dawuh sinten Kanjeng Nabi, iki punika dawuhipun, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu kami mestine utawi sak-sae pira-pira amal iku binniyati, hasil kelawan pira-pira niat. Ten mriki wonten dua penafsiran atau dua pemaknaan. Yang pertama dari Imam Syafi'i, yang kedua dari Imam Hanafi. Adapun dari Imam Syafi'i memaknai innamal a'malu binniyat itu dengan al-a'malu dimaknai dengan sah-sae pira-pira amal. Sahnya suatu amal atau perbuatan itu dilihat dari niatnya. Menawi Imam Hanafi ini memaknai ini sempurna-sempurnane amal. Jadi lebih ekstrim dari Imam Syafi'i. Nah, karena kita dari NU Ahlussunnah punya Syafi'iyah, Imam Syafi'i yang memaknai bahwa sahnya suatu amal perbuatan itu yang dilihat niatnya. Kemudian al-a'malu di sini yang bermakna pekerjaan atau penggawean, itu pembagiannya ada dua, antara lain amaliyah dzahiriyah dan amaliyah batiniyah. Dzahiriyah yaitu semua amal-amal perbuatan yang bisa dilihat, baik itulah dia maupun amaliyahnya berupa fisik. Sedangkan yang batiniyah itu yang berhubungan dengan hati atau yang tidak bisa dilihat oleh mata, dan yang batiniyah ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan sang pemilik hati tersebut. Nah, di sini pemaknanya itu innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan itu yang dilihat itu isinya atau hatinya. Meskipun yang dilakukan itu baik, tapi kalau yang menjadi niat atau tujuannya itu tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Adapun ini asbabul wurudnya, hadis yang pertama di Arba'in Nawawi itu kisahnya dulu Rasulullah SAW itu ketika hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Itu kan di Makkah itu ketika menyebarkan Islam, awal mula penyebarannya itu tidak diterima dengan baik oleh penduduk Mekah. Ada berbagai ancaman,
pengucilan, penyiksaan dan lain-lain. Dan demi untuk menjaga orang-orang mukmin yang mendapat penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, lalu Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah dan ke Madinah. Nah, di dalam hijrahnya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad mengetahui bahwasanya di antara orang-orang mukmin yang ikut hijrahnya Nabi Muhammad itu tidak semuanya niatnya itu karena Allah dan karena Rasulullah. Makanya di sini wa innamal likulli imri'in manawa. Wa innamal likulli imri'in lan angin pestine iku kadhe saben-saben awahan ma utawi perkara nawakan niat apa imri'in iman. Rasulullah melanjutkan daunnya lagi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, faman mongko utawi sapane wong kanat kono apa hijratuhu hijrah iman ila iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi, maring utusan Gusti Allah, fa hijratuhu mongko hijrah iman iku ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah niatnya itu karena Allah dan karena Rasulullah, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulullah. Kemudian lanjutannya waman utawi sapane wong iku kana sono apa hijratuhu hijrah iman iku lidunya karena dunya yusi buha mongko merkoleh sapa man ing dunya awing rohatin utawa wong wadon yang iuha kang nikahi sapa man ing rohah fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilama maring perkara hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring man. Adapun ketika orang yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah kok niatnya bukan karena Allah, karena Rasulullah, melainkan karena di sini diibaratkan karena sesuatu atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya mendapatkan sesuatu yang ia niatkan, bahkan bisa mendapatkan, bisa tidak. Dalam kisahnya itu sempat ada cerita salah satu sahabat itu dilema antara ikut hijrah Rasulullah atau menemani istrinya di Mekah, karena pada waktu itu mertuanya atau ibunya istrinya itu masih belum beriman, sedangkan istrinya beriman. Lah ketika Rasulullah mengajak hijrah ke Madinah, itu sang suami itu imannya itu terganggu atau tergoyah, mempertahankan istrinya tetap di Mekah atau ikut hijrah Rasulullah ke Madinah. Nah ini Rasulullah mengetahui hal itu, akhirnya bersabda bahwa hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu yang paling baik adalah karena Allah dan karena Rasulullah. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa sebaik-baiknya niat atau segala pekerjaan itu yang diniatkan karena Allah, karena segala sesuatu yang diniatkan karena Allah itu bisa bernilai ibadah. Ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, itu kan Rasulullah hijrahnya itu karena Allah, menjaga imannya, karena di Mekah kondisinya terkucilkan, sering dianiaya, maka hijrah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan Islam. Nah ketika hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Muslim. Islam menyebar ke seluruh dunia sampai akhirnya ke tanah Mekah, dan terjadilah peristiwa Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, rombongan kaum muslim itu kembali ke Mekah, dan ada beberapa orang yang mau ikut hijrah. Jawabannya Rasulullah malah la hijrata ba'da Fathu Mekah, tidak ada kata hijrah setelah
atau Mekah. Nah di sini maksudnya ketika Mekah sudah terbuka atau Muslim sudah memenangkan kota Mekah, itu tidak ada kata hijrah, tidak ada hijrah lagi karena tidak ada yang dipertahankan di situ. Yang tadinya dikucilkan sudah tidak dikucilkan, yang tadinya sering dianiaya sudah diterima dengan baik. Nah karena sudah tidak ada kata hijrah, yang ada setelah peristiwa Fathu Mekah yaitu hijrahnya hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah itu dapat diartikan hijrahnya berpindahnya manusia dari kebiasaan yang kurang baik menjadi kebiasaan yang lebih baik, dari kebiasaan yang bisa dibilang buruk menjadi kebiasaan yang agak baik dan lain-lain, bisa dimaknai seperti itu. Kesimpulannya berarti sebaik-baiknya niat itu yang bernilai ibadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi segala perbuatan, amal perbuatan kita, baik itu ibadah yang sudah diwajibkan atau yang kehidupan sehari-hari, mencari nafkah, bertemu saudara, keluarga, itu kalau bisa harus mengandung nilai ibadah atau segala sesuatu diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Selain itu berarti kan cara kasarnya kan manusia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Berarti kalau tidak beribadah, tidak sesuai dengan tujuan diciptakan. Berarti kan mau tidak mau manusia melakukan segala sesuatu harus menghadirkan niat di dalam hatinya agar mempunyai nilai ibadah. Kemudian untuk kita bisa mengetahui bagaimana tata cara ibadah dengan baik, menatanya dengan baik, tentunya kita harus didasari bukan lain yaitu ilmu. Untuk bisa melakukan ibadah dengan baik dan benar, tentu manusia harus didasari dengan ilmu. Makanya Rasulullah itu juga bersabda, tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dan itu kaitannya kenapa kok tolakul ilmi, mencari ilmu itu diwajibkan kepada orang muslim dan muslimat. Itu kaitannya karena agar tanpa ilmu itu ibadahnya manusia itu bisa dibilang sia-sia. Kita melakukan ibadah tapi tidak tahu ilmunya, itu kadang sia-sia. Kita tahu ilmunya, tidak melakukan ibadahnya juga tidak ada manfaatnya. Kalau katanya daunnya beliau apanya Kausar itu harus alit dan ilmiah amaliyah ilmiah. Tahu ilmunya dan mau prakteknya, bisa prakteknya dan tahu ilmunya. Nah setelah kita sadar bahwa menuntut ilmu itu wajib, sudah sewajarnya kita harus senantiasa semangat dalam mencari ilmu, duduk di majelis ilmu sesuai dengan hadis Nabi juga yang berbunyi, kalau Nabi SAW Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka utawi lungguhe sira fil majlisil ilmi, ing dalam majelis ilmu iku la tamasu, orang kok sapa sira kolaman ing kolam, wala taktubu lan ora nulis sapa sira harfan ing sak huruf iku khairun luwih bagus
laka kadusro min alfi rokobatin saking merdekaake sewu budak. Dudukmu di majelis ilmu meskipun tidak memegang pena atau pulpen dan tidak menulis satu huruf pun itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi meskipun jenengan sedaya teng mriki mengga ora nyepeng pulpen, mboten nulis, lah itu luwih apik daripada merdekakan 1000 budak. Syukur-syukur betul pulpen, syukur-syukur nulis, syukur-syukur memahami dan berusaha mengamalkan. Sekalipun tidak bisa atau tidak sanggup mengamalkan, entah itu kelalaian atau nopo, setidaknya ketika duduk di majelis ilmu itu insya Allah akan kecipratan barokah ulama sing aran kitab ngajarane guru-guru iki pokoke paham penting makat ngaji lungguh diniati ngalah barokah sing aran kitab. Maknane barokah itu kan caranya Pak Rahman itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Lah ketika duduk di majelis ilmu ki kebaikan apa sing tambah kene paham orang, nulis ora, ngamalke bangel. Minimal ketika sering duduk di majelis ilmu itu akan tumbuh di dalam hati rasa malu untuk melakukan berbuat maksiat secara terang-terangan. Jadi ada bedanya orang yang ngaji dan enggak ngaji. Wis mbok perkara ati ora ngerti penting sing perkara katoki ana bedane. Timbul rasa malu dalam hati untuk melakukan perbuatan maksiat. Lah malu kan juga sebagian dari iman. Sedikit demi sedikit nanti bisa naik level Pak Ipung. Kalau ini kalau surat Pak Ipung tidak misi tapi diiming-imingi sarung. Nah, salah satu melakukan hal kebaikan, misi ngaji dan masjid tapi yang dole-dole pengen untuk sarung. Lalu itu makanya sambil berjalan sambil menata niat sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Safinah hakikat niat. Niat itu qasdusain muqtaronan bifilihi, yang dinamakan niat itu kerontake ati sing dibarengi kalau melakukan perbuatan apa yang diniatkan. Dan kelanjutannya itu menjelaskan tentang wudhu. Di dalam wudhu itu kan fardunya wudhu itu kan ada 6. Yang pertama niat sampai praktek. Lah niat itu kan yang wajib kan di dalam hati sambil membasuh wajah. Ada melafatkan niat itu hukumnya sunnah, dan itu kaitannya qasdusain taron filihi, maksudnya seperti itu. Apa yang menjadi niat itu harus diiringi dengan usaha atau ikhtiar untuk mewujudkan apa yang diniatkan. Kembali ke hadis inti innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu yang dilihat niatnya. Kalau dibalik, setelah kita tahu segala perbuatan itu yang dilihat niatnya, meskipun niat di panggonane ning ngarep, tapi ono niat iki mergo ono tujuan. Kita melakukan suatu perbuatan itu pasti ada yang dituju. Lah tujuan itu yang menjadi penentu nilai sebuah amal perbuatan yang kita lakukan. Terakhir enten makalah saking Imam Bajuri mengatakan bahwa sebuah harapan atau cita-cita ar-raja al-himah ta'alqul qalbi bimarhubin fihi ma'al ahli fil asbab. Sebuah harapan dan cita-cita adalah keinginan yang timbul dalam hati serta diiringi dengan langkah dan gerakan untuk mewujudkan itu semua.
Wa amma ta'alluquhu bi ghairil ahdi fil asbab fatama'un. Apapun cita-cita yang kamu bangun, keinginan yang kamu bangun tanpa diiringi dengan langkah untuk mewujudkan itu semua, itu sama saja omong kosong atau harapan yang tidak akan pernah tercapai. Jadi kalau ditarik penanggarannya, orang hidup di dunia itu finishnya atau endingnya yang sama-sama kita harapkan itu adalah meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Lah ketika kita tahu ingin meninggal dengan keadaan husnul khotimah, tentunya kita harus mengiringi langkah-langkah kehidupan kita sehari-hari dengan takwa atau melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi antara apa yang diniatkan dan apa yang dijalani harus nyambung. Mungkin itu saja dari saya. Buat Nusa, enten sesi pertanyaan. Halo Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.